ada dua syarat diterimanya amal kita. Ini yang pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, harus ittiba atau mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pastikan kalau kita berinfak, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk yang lainnya. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena di era sekarang ya, kita terkadang mendapatkan masukan-masukan yang luar biasa. Sedekahlah kalau kamu ingin kaya, katanya. Jadi tujuan sedekah ingin kaya. Sehingga kemudian kita sering mendengar kalau kamu ingin punya motor, sedekahkanlah sepedamu. Kalau kamu ingin punya mobil, sedekahkanlah motormu. Kalau kamu ingin punya rumah 10, sedekahkanlah satu rumahmu. Sehingga ketika ditunggu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, maka yang disalahkan apa? Yang disalahkan ustadznya, yang disalahkan ayatnya. Padahal konsep dari kita beramal, apapun itu termasuk sedekah, pastikan tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata ya, bukan untuk yang lainnya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Sungguhnya kita memberikan makan kepada orang lain, bersedekah kepada orang lain adalah liwajhillah, hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk yang lainnya. Dan kita pernah mendengar atau sering mendengar ya sebuah hadis yang sangat masyhur, yang ini juga sering disampaikan oleh para asatidz kita, hadis Sahih Bukhari Muslim, tentang 3 golongan orang-orang yang pertama kali Allah campakkan, Allah seret ke dalam api neraka. Siapa mereka? Coba dengarkan dulu anak-anak, kalau ribut di luar aja. Siapa mereka? Ternyata orang yang pertama kali Allah seret ke dalam api neraka nanti di hari kiamat, ya banyak maaf, bukanlah orang-orang yang ketika di dunia mereka melakukan amal-amal yang buruk ya, bukan penjudi, bukan koruptor, bukan peminum khamar, bukan. Ini bukan berarti kita meremehkan dosa tersebut, tidak. Tetapi justru orang-orang yang Allah campakkan pertama kali ke dalam neraka adalah orang-orang yang secara zahir ketika di dunia mereka melakukan amal-amal yang utama. Mereka berjihad fisabilillah, seolah-olah ya mereka bersedekah. Kenapa kemudian mereka dijadikan oleh Allah orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam api neraka? Karena sedekahnya, baca Qur'annya, jihadnya adalah bukan tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan ini fondasi yang paling penting dalam kita beramal, terutama dalam bersedekah, pastikan tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun kemudian ketika kita bersedekah, Allah lipat gandakan rezeki kita, kemudian menjadikan kita kaya, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu sudah janji Allah. Kita nggak usah mikir tentang hal itu. Kita pastikan dulu betul niatnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang kedua, dalam rangkaian ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus menjadi perhatian kita bersama, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan menyakiti hati penerima dan senantiasa menyebut-nyebut pemberian, mengungkit-ungkit pemberian. Nah, ini sepengalaman saya dan juga kadang-kadang kita sering mendengar para orang tua, dan hal ini sering dilakukan oleh para orang tua kepada anaknya atau kepada orang yang merasa sudah dia berjasa kepada orang lain. Para orang tua misalnya, kita sebagai orang tua yang punya anak misalnya, sering kadang-kadang keceplosan. Kalau kita marah sama anak kita, ketika kita melihat anak kita tidak sesuai dengan harapan, atau bahasa balik papannya apa, mucil gitu ya, kita melihat anak kita mucil, kita sering berkata keceplosan, kamu ini sudah saya apa, ibu-ibu terutama, sudah saya lahirkan, sudah saya biayai dari kecil, saya belikan baju, saya belikan apa lagi, motor, saya belikan mobil, saya sekolahkan, saya kuliahkan kamu dengan biaya ratusan, bahkan mungkin miliaran. Kok kamu sekarang begini ya?
Inikah balasanmu atas kebaikanku selama ini? Nah, kalau kita sering berkata begitu, atau kita sering mendengar orang yang berkata demikian. Padahal Masya Allah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita bersedekah, ketika kita berbuat orang lain, berbuat kebaikan kepada orang lain, menginfakkan sebagian harta kita kepada orang lain, maka pasti itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam tidak ada istilah kemudian yang sering kita dengar dalam bahasa Indonesia apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Sungguh dalam Islam itu enggak ada air susu dibalas dengan air tuba. Kenapa? Kata Allah Ta'ala, hal jazaul ihsani illal ihsan. Sungguh balasan atas kebaikan adalah kebaikan yang serupa. Pasti, nggak usah khawatir kalau kita berbuat baik. In ahsantum li anfusikum. Pasti akan kembali kepada kita juga. Pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan walaupun kecil, maka pasti kita akan melihat balasannya. Kalaulah tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka pasti kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka janganlah ada lagi kemudian kita ketika marah ya, atasan misalnya yang pernah yang merasa bahwasannya dia memasukkan seorang kerja, ketika marah misalnya, kamu sudah saya masukkan kerja dengan gaji yang besar gini, sekarang kamu kayak gini. Nah, gak usah kita demikian Pak ya, karena pasti baik kebaikan kita, sedekah kita, amal kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Enggak usah kita kemudian mengharapkan balasan dari orang yang kita berikan infak, bahkan ucapan terima kasih saja kita, kata Allah Subhanahu wa taala, enggak usah mengharap. Kalau kita memberikan sesuatu kemudian orang itu enggak mengucapkan terima kasih, ya udah enggak apa-apa. Kenapa? Karena pasti akan Allah Subhanahu wa taala balas. Kalaulah tidak di dunia, pasti nanti di akhirat. Dan yang ketiga, hal yang harus kita perhatikan dalam rangkaian ayat infak ini adalah ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Allah taala hendaknya kita berinfak dengan sesuatu yang terbaik, dan janganlah kalian berinfak, kata Allah, dengan sesuatu yang engkau memegang saja dengan memicingkan mata. Janganlah engkau berinfak dengan sesuatu yang kita saja merasa jijik terhadapnya, kita saja merasa ini enggak berguna nih, baru kita infakkan. Pastikan kalau kita berinfak dengan infak yang terbaik, dengan sesuatu yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna, kata Allah, sehingga kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Pastikan kalau kita berinfak, diusahakan dengan sesuatu yang terbaik. Kalau ada di dompet uang berapa? 2.000, terus 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, yang terbaik yang mana di antara 2.000 ya? Yang terbaik yang 2.000 katanya. Infakkan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita ya. Dan ini biasanya terjadi nih ketika atau kalau ada bencana alam di suatu daerah ya. Ayo kita berbondong-bondong mengumpulkan harta terbaik kita. Yang dikumpulkan kemudian baju-baju bekas, barang-barang bekas, bahkan ya wanauzubillah ada celana dalam yang sudah bekas, yang sudah robek dia kasih. Ya nggak apa-apa sih, tapi akan lebih baik lagi kalau kita kemudian kumpulkan baju bekas kita yang masih bagus, kita tambah dengan membeli baju yang baru yang lebih bagus ya. Karena anfiqu min thayyibati ma kasabtum, pastikan kalau kita berinfak dengan sesuatu yang terbaik. Kemudian yang ke berapa? 1 2 3 4. Yang keempat, Allah Ta'ala dalam rangkaian ayat sedekah ini, in tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum.
hendaknya kita akan lebih baik, akan lebih selamat kata Allah kalau kita berinfak, kalau kita bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, Pak. Dengan cara sembunyi-sembunyi. In tubdu shadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian bersedekah secara terang-terangan, maka itu tidak mengapa kata Allah. Kan tapi fa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kan tapi kalau kalian menyembunyikan sedekah kalian, maka itu akan lebih baik kata Allah. Dan inilah perbedaan kita dengan kaum muslimin pada zaman salafus saleh terdahulu ya. Kalau pada zaman salafus saleh terdahulu mereka sedekahnya banyak, infaknya banyak, akan tapi tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Bahkan ada banyak kita temukan kisah ya, yang orang-orang tahu sedekahnya si fulan, para sahabat ini ketika mereka telah meninggal dunia. Siapa sih yang tiap malam ini naruh gandum di depan rumah saya? Siapa sih yang selama ini ngasih infak tiap malam di depan rumah saya? Baru ketahuan setelah salah seorang sahabat meninggal dunia. Nah, inilah orang zaman terdahulu, mereka banyak infaknya, banyak sedekahnya, para sahabat itu, akan tapi tidak ingin diketahui oleh orang. Berbeda dengan zaman hari ini ya. Zaman hari ini infaknya sedikit, sedekahnya sedikit, akan tapi sudah ingin diketahui orang banyak. Dikit-dikit posting, dikit-dikit posting. Ini baru sedekah nih katanya. Dikit-dikit posting di medsos, padahal sedekahnya cuman berapa? Ya nggak mengapalah itu kalau memang dia ikhlas ya. Kan tapi kata Allah Ta'ala, kalau kalian menyembunyikan sedekah kalian, sedekah secara sembunyi akan lebih selamat dan lebih mendekatkan kita kepada keikhlasan. Dan yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hal yang perlu kita perhatikan dalam sedekah ini adalah ternyata sedekah atau infak tidak harus menunggu kita banyak uang atau kaya ya. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran di surat apa itu ya, At-Taghabun kalau nggak salah, kalau kalian disempitkan rezekinya oleh Allah Ta'ala, falyunfiq mimma atahullah wa man qudira alaihi rizqahu falyunfiq mimma atahullah. Justru kalau kalian disempitkan rezekinya oleh Allah Ta'ala, bersedekahlah kalian. Falyunfiq mimma atahullah, maka infakkanlah apa-apa yang Allah berikan kepada kalian. Dan ulama telah sepakat bahwasanya sedekah ini bukan dihitung dari nominalnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ketika menjelaskan ayat ini, para ulama kemudian mengatakan bahwasanya sedekah ini tidak dihitung dari nominalnya, akan tapi dari prosentasenya. Kalau kita misalnya hanya punya uang berapa? 4.000 di dompet, kemudian kita infakkan 2.000, berarti kita sudah sedekah berapa persen? 50% ya. Kalau kita punya uang 10.000, kita sedekahkan 10.000-nya semuanya, kita sudah bersedekah 100%. Akan tapi kalau kita punya uang berapa miliar di rekening Pak? 101 M misalnya. Kita punya uang 1 M di rekening, kemudian kita sedekahkan cuman 100.000, berarti cuman 0,1%, sedikit sekali ya, sedikit sekali. Nah itulah yang dihitung kata para ulama, bukan nominalnya, akan tapi presentasinya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa memperhatikan tentang sedekah ini dan senantiasa meningkatkan kedermawan kita dalam bulan Ramadan sebagaimana dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi malam sudah saya sampaikan. Dan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dan inilah ternyata harta kita yang kita bawa mati. Kita sering mendengar harta, ngapain ngumpulin harta? Harta tidak dibawa mati. Ternyata harta kita juga bisa dibawa mati jamaah. Harta yang bagaimana? Yaitu harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harta kita yang kita bawa mati, yang akan menemani kita di alam kubur bahkan sampai hari kiamat. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu." Ketika anak Adam mati, ketika manusia mati, maka akan terputuslah semua amalnya kecuali yang 3. Salah satunya adalah sedekah jariyah atau infak jariyah yang kita tunaikan. Maka alhamdulillah Masjid Nurul Haq ini kita banyak kegiatan ya untuk di daerah
Balikpapan mana ini utara ya, termasuk mungkin kita salah satu masjid yang paling aktif ya kegiatannya, dan itu pasti membutuhkan banyak dana dan biaya. Terlebih lagi sebagaimana pernah saya sampaikan di beberapa bulan yang lalu, insya Allah kita akan merencanakan renovasi masjid ini, dan pekan depan hari Sabtu depan kalau tidak salah kita akan mendatangkan arsitek ya, arsitek dari mana, Sukabumi ke Bandung. Bandung ya, arsitek dari Bandung yang akan meninjau langsung lokasi ini. Dan itu pastinya dari mulai desainnya, kemudian arsiteknya dan yang lainnya membutuhkan banyak dana dan biaya. Nah itu mari kita sama-sama ikut ambil bagian dalam proyek besar ini. Rasulullah SAW man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid, ikut andil dalam sebuah masjid, semennya kah, pasirnya kah, uangnya kah, tiangnya kah, tenaganya kah, pikirannya kah, maka banallahu baitan fil jannah. Allah janjikan sebuah rumah nanti di dalam surga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.